Halo, eh, suara saya ini jelas nggak? Mohon maaf Pak, kurang jelas Pak. Ya, Noise banget Pak suaranya. Suaranya kecil banget Pak, kurang jelas. Tes, 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 tes. Baby Mai mati di Spiderman. Oke, tes. Ya Pak, ada Pak, masuk Pak. Jelas, Mas. Cuman berdengung Iya, Pak, ada Pak. Oke, udah enggak ya. Oke, benar. Oke, saya lanjut ya. Jadi metode Topsis ini ya, metode Topsis adalah penyempurnaan dari metode Elektra ya. Jadi metode Topsis ini penyempurnaan dari Elektra. Tahapan pertama di metode Topsis sama dengan tahapan utama di metode Elektra. Ya. Lalu tahapan kedua di metode Topsis ya, itu sama dengan tahapan kedua di metode SAW ya. Oleh karena itu, seperti yang saya bilang di awal, Topsis itu tidak bisa digabungkan dengan Elektra, tidak bisa digabungkan dengan SAW. Kenapa? Karena tanpa digabungkan sudah ada di dalamnya ya. Oke. Lalu Topsis ini didasarkan pada pencarian alternatif terbaik ya, berdasarkan pada jarak solusi terpendek ya. Jadi yang dicari adalah solusi ideal positif yang terpendek dan dengan tingkat resiko yang paling minimal, yaitu dengan pencarian dengan jarak solusi ideal negatif yang terpanjang ya. Jadi tingkat resikonya minimal. Lalu dibandingkan dengan metode yang sebelumnya ya, Topsis ini tahapannya lebih panjang ya. Ada 5 tahap di dalam perhitungan metode Topsis ya. Tetapi walaupun tahapannya lebih panjang di Topsis ini ya, kelebihannya Topsis itu salah satunya adalah lebih efisien ya. Komputasi, dalam hal komputasi dia lebih efisien perhitungannya ya. Lalu kelebihan Topsis yang kedua, konsepnya lebih sederhana dan mudah dipahami ya. Kemudian Topsis ini mampu menghitung kinerja relatif dari setiap alternatif ya. Nah, oke, masuk ke dalam tahapan Topsis ya. Tahapan Topsis ada 5. Yang pertama adalah mencari metrik ternormalisasi. Lalu yang kedua mencari metrik ternormalisasi terbobot atau metrik Y. Kemudian tahapan yang ketiga adalah penentuan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Lalu setelah solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, maka di tahap yang keempat adalah mencari jarak antar solusi. Ya.
Dan tahapan yang terakhir, ya, tahapan yang terakhir di dalam metode topsis adalah mencari alternatif terbaik, yaitu menentukan nilai preferensi atau nilai perankingannya. Oke, tolong agak diperhatikan karena topsis ini perhitungannya agak panjang ya, ada 5 tahapan. Tahapan pertama mencari metrik ternormalisasi, rumusnya ini ya. RIJ sama dengan XIJ per akar dari sigma M I sama dengan 1 XIJ kuadrat ya. RIJ ya, rating, R-nya adalah tabel rating kinerja, I-nya adalah baris, J-nya adalah kolom. RIJ adalah rating pada baris ke I, kolom ke J. Didapatkan dari XIJ, nilai input pada baris ke I, kolom ke J, dibagi ya, dibagi akar dari sigma M ya. I sama dengan 1. Sigma adalah simbol untuk total penjumlahan, M-nya adalah jumlah elemen, I-nya adalah baris. Sigma M I sama dengan 1 adalah penjumlahan sebanyak jumlah elemen baris, di mana sebelum dijumlahkan XIJ kuadrat. Sebelum dijumlahkan, nilai input pada baris ke I, kolom ke J dikuadratkan terlebih dahulu. Ya. Nah. Oke. Contoh kasusnya ya. Saya akan langsung ke contoh kasus untuk implementasinya. Nah, ini contoh kasusnya ya. Untuk pemilihan lokasi gudang ada 3 alternatif, A1, A2, A3 ya. Kemudian kriterianya ada 5 ya. Bobotnya kemudian ada 5 juga, 5, 3, 4, 4, 2. Nah, ini adalah tabel rating kinerjanya. Oke, tadi yang pertama adalah pencarian metrik ternormalisasi ya. Nah, metrik R ini ya, metrik R ini didapatkan dari rumus yang tadi di atas. RIJ sama dengan XIJ per akar dari sigma M I sama dengan 1 XIJ kuadrat. Oke, nilai-nilai ini didapat berdasarkan dari Anda cari dulu nilai akar pada barisnya, kemudian dijadikan pembagi. Ya, ini sigma M I sama dengan 1 ya, XIJ kuadrat. Ini kalian kuadratkan dulu kemudian jumlahkan. 0,75 kuadrat ditambahkan dengan 0,50 kuadrat ditambahkan dengan 0,90 kuadrat. Ya. Kuadratkan dulu, setelah itu kuadratkan dulu kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan baru dicari nilai akarnya ya. Nih. Penyelesaiannya ini Anda cari dulu nilai akarnya baru dijadikan pembagi. Ya. Maka kalau dengan contoh soal yang tadi ya, R11 adalah rating di baris pertama kolom pertama. Inputnya adalah 0,75, XIJ-nya 0,75 dibagi akar dari 0,75 kuadrat ditambahkan dengan 0,50 kuadrat ditambahkan dengan 0,90 kuadrat. Setelah itu dicari akarnya. Ya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanya nggak sebelum saya lanjut? Oke, bentar. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjut?
Tolong diulang Pak, saya kurang mengerti. Oke, ini adalah contoh soalnya, ini adalah hasilnya. Ya. Nah, ini rumusnya. Saya pindahkan dulu. Ya. 0,5888 ini adalah hasil dari ya, X1 itu akar dari 0,75 kuadrat. Saya kasih tambah dengan 0,5. Oke. Nah, jadi 0,588 itu hasil dari 0,75 kuadrat ditambahkan dengan 0,50 kuadrat ditambahkan dengan 0,90 kuadrat. Coba silakan dihitung. Biar jelas. 16.225, Pak. Berapa? 16.225. Yang benar, salah itu. Berapa? Silakan. 1,600 1,625. 1,625. 225. Ini adalah pembaginya ya. Ini adalah nilai akarnya. Udah diakarkan belum? Belum ya? Belum, Pak. 1,6225 ini adalah hasil ini ya, 0,75 kuadrat. Betul nggak? Halo? Coba. Betul nggak? 0,75 total semua, Pak. Total semua. Oke. Iya. Berarti ini sudah diakarkan belum? Belum, Pak. Oke, dicari nilai akarnya. Akar dari 1,6. Sudah dapat akarnya? 1,27. 1,27. 27. Akarnya itu 1,27. Betul? 4 digit di belakang koma. 27 berapa nih? 2737, Pak. 2737. Ini adalah nilai akarnya. Iya. Nah. Oke, ini adalah nilai akarnya. Nah, berarti R11 itu nilainya, inputnya X-nya adalah 0,75 dibagi 1,2737. Coba itu. $0,588. Temu ya hasilnya? Ya. Sama ya? Sama, Pak.
Oke. Ini adalah baris pertama, kolom pertama. Baris kedua, nih baris kedua, ya. Ini acuannya. Baris kedua, inputnya adalah 0,50 dibagi nilai akarnya tadi. 0,50 dibagi 1,2737. Hasilnya dicek, betul nggak? Betul nggak hasilnya? Betul Pak, sama. Sama ya? Betul Pak, sama. Oke. Ini di baris kedua kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama, R13, 0,90 dibagi 1,2737. Hasilnya betul nggak segini? 0,7066. Betul Pak. Betul, Pak. Betul ya? Betul. Oke. Ini kolom pertama. Normalisasi ya. Mencari metrik R atau metrik yang ternormalisasi ini ya terjadi per kolom. Ini baru di kolom pertama. Berarti Anda harus cari nilai X kedua ya. X keduanya dengan cara yang sama di atas. X keduanya ya 2000 kuadrat ditambah dengan 1500 kuadrat ditambah dengan 2050 kuadrat. Ya, lalu dijumlahkan, dicari nilai akarnya. Setelah itu baru dijadikan pembagi seperti ini. Ya. Setelah dijadikan pembagi, baru nanti XIJ nih inputnya dibagi dengan nilai akarnya. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum Pak, belum. Belum ya? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua di TOPSIS, ya, mencari metrik ternormalisasi terbobot. Oke, ini kelihatan jelas nggak? Saya nggak slideshow nih, biar gampang saya. Jelas nggak? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya. Nah, mencari metrik ternormalisasi terbobot atau metrik Y, ya, rumusnya ini sama dengan tahap kedua di metode SAW. Ya, kalau metode SAW kemarin, ya, VI sama dengan sigma N, J sama dengan 1. Ya. Lalu RIJ dikalikan dengan WJ. Ini sama nih dengan ini. YIJ, metrik Y pada baris I kolom ke J adalah hasil dari WI. Ini salah nih ya. Ini harusnya WJ, bukan WI. Ya, ini harusnya WJ. Bentar. Saya dulu. Karena bobot itu diberikan per kolom atau per kriteria. Oke. Ya. Bobot itu diberikan per kolom, bukan per kriteria. Oke, WJ bobot per kolom dikalikan dengan metrik R-nya. Ya.
Nah, oke. Kita balik ke contoh soal. Ini adalah bobot tiap kolomnya, ya. Bobot tiap kolomnya. Oke. Ini adalah metrik R-nya. Ya. Biar gampang. Oke. Ini metrik R-nya, ini adalah bobotnya. Metrik Y ini hasil dari 5 dikali 0,588, hasilnya adalah ini, 2,9440. 5 dikali 0,3925, hasilnya adalah ini, 1,9627. 5 dikali 0,7066, hasilnya adalah ini, 3,5328. Lalu untuk kolom kedua, maka gunakan bobot kedua, yaitu 3. 3 dikali 0,6186, hasilnya ini, 1,8558. Lalu 3 dikali 0,4640, hasilnya adalah ini, 1,3919. Kemudian 3 dikali 0,6341, hasilnya adalah ini, 1,9022. Ya. Oke. Nia ada Nia? Oke, jelas nggak? Untuk tahap kedua jelas nggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, coba tolong nih satu kolom ini perwakilan. Riki? Riki Ya, ada Riki? Oke, coba dites dihitung. 4 dikali 0,4077. 4 dikali 0,4077. Bentar ya, Pak. 4 Ya, dikali silakan. 0,4077. Hasilnya? 1,6308, Pak. Di belakang 8 berapa? Enggak ada. 1,6308, Pak. Oke. Di belakang 8 itu sebetulnya ada nih. Ya. Makanya di pembulatan itu 4 digit, di belakang koma baru dibulatkan. Oh. Ya. Iya, Pak. Oke. Lalu coba dites lagi. 4 dikali 0,4530. 4 dikali 0,4530. Hasilnya adalah? Bentar, Pak. 0,4530. Betul nggak hasilnya? 1,812, Pak. Oke. Sebetulnya dari Pinnacle, jadi kayaknya udah langsung dibuletin deh, Pak. Ya. Oke. Lalu yang terakhir, 4 dikali 0,7928. 3,1712, Pak. Oke. Betul ya? Betul. Untuk tahap kedua nggak ada masalah ya? Nggak ada, Pak. Aman. Ada. Aman. Oke. Kita lanjut ke tahap ketiga. Oke, sebentar. Saya kasih rumusnya. Oke.
Tahap ketiga adalah mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. A plus solusi ideal positif dan A min solusi ideal negatif. Ya. Nah, ketentuannya ini. YJ positif adalah nilai maksimal di dalam metrik Y kalau atributnya adalah keuntungan. YJ negatif ya adalah nilai minimal di metrik Y kalau atributnya adalah biaya. Nah, untuk solusi ideal negatif adalah kebalikannya. Ya. Kalau atributnya keuntungan, maka yang diambil adalah nilai minimalnya. Kalau atributnya biaya, yang diambil adalah nilai maksimalnya. Jadi posisinya dibalik untuk solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kalau yang positif, kalau atributnya keuntungan, yang diambil adalah nilai maksimal di dalam metrik Y. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, ini adalah metrik Y-nya. Ya, tahap ketiga ya. YJ pertama ya, solusi ideal positif pertama ya. Nilai maksimal di dalam kolom pertama, di dalam kolom metrik Y ini, kolom pertama. Tunggu saya cek dulu untuk atributnya ya. Oke, untuk contoh kasus ini atributnya adalah benefit semua ya. Atributnya adalah benefit. Oke ya, ini atributnya belum diberikan nih. Bentar, saya Oke. Untuk tahap ketiga, yang atributnya benefit itu ada di C kedua dan C keempat. Ini sisanya adalah atribut cost. Ya. Ya. Sebentar, yang oke, C kedua dan C keempat atributnya benefit. Ya. Nah, ini untuk solusi ideal positif dari metrik Y. Ya. C ke-1 itu tadi cost, C kedua benefit, C ketiga cost, C keempat benefit, C kelima adalah cost. Ya. Nah, untuk YJ yang pertama, solusi ideal positif yang pertama, karena ini atributnya adalah cost, maka yang diambil adalah nilai minimalnya. Ya. Harusnya ini. Oh. Tunggu sebentar. Ini terbalik nih. Bentar, saya. C1 C3 dan C5 ya, ini cost
saya. C keempat dan C kedua. C kedua dan C keempat itu benefit. Oke, ini ketentuannya. Sebentar ini yang cost. Ini yang benefit. Oke, ini ya. Oke. Oke. Ini metrik C-nya tadi ya. C1 adalah cost, C kedua benefit, C ketiga cost, C keempat benefit, dan C kelima adalah cost. Nah, untuk solusi ideal positif yang pertama, kamu cari nilai maksimal di dalam kolom pertama. Nilai minimal di dalam kolom pertama ya. Kita cari yang positif dulu. Karena atributnya di sini adalah cost, ya, maka yang dicari nilai minimalnya. Ya, rumusnya tadi di atas. Ini adalah rumusnya. Ya. Nih, YJ positif. Kalau atributnya biaya, yang diambil adalah nilai minimalnya. Kalau atributnya keuntungan, yang diambil adalah nilai maksimalnya. Oke. Nah, untuk metrik ini kamu tidak perlu menghitung karena cukup kamu memilah saja antara nilai terbesar dengan nilai terkecil, ya. Nah, untuk YJ positif yang kedua, solusi ideal positif yang kedua, karena ini atributnya adalah benefit, maka yang diambil adalah nilai maksimalnya. Di kolom kedua nilainya adalah 1,85, 1,39, 1,90. Ya. Ini atributnya adalah benefit, maka yang diambil nilai maksimalnya yaitu 1,90. Ya. Kemudian untuk kolom ketiga atributnya cost, yang diambil nilai minimalnya dalam kolom ketiga ini yaitu 1,6309. Ya. Nah, ini dicek ya. Kemudian untuk kolom keempat atributnya adalah benefit, yang diambil nilai maksimalnya dalam kolom keempat. Di dalam metriknya kolom keempat nilai maksimalnya adalah 2,7408. Ya. Setelah itu kolom kelima atributnya adalah cost, yang diambil nilai minimalnya 0,8611. Nah, ini untuk solusi ideal positif, ya. Nah, solusi ideal positif itu tergantung banyaknya jumlah kriteria atau jumlah kolom. Ya, di sini untuk solusi ideal positif yang pertama 1,96, yang kedua 1,90, yang ketiga 1,63, yang keempat 2,74, dan yang kelima di kolom kelima adalah 0,86. Ini solusi ideal positif. Nah, untuk solusi ideal negatif berarti kebalikannya. Ya. Kalau atributnya cost, ya, yang dicari solusi ideal negatif. Kalau atributnya cost, yang dicari adalah nilai maksimalnya. Kalau atributnya benefit, yang dicari adalah nilai minimalnya. Posisinya ditukar, dibalik. Jelas ya untuk tahap ketiga? Ada yang mau ditanyakan untuk tahap ketiga?
Jelas nggak untuk tahap ketiga? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Setelah tahap ketiga selesai mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, maka tahap keempat adalah mencari jarak antara solusi ideal positif dan jarak antara solusi ideal negatif. Ya, yang kamu cari ada dua. Jarak solusi ideal positif dan jarak solusi ideal negatif. Nah, rumusnya dicek rumusnya ya. Ini untuk solusi ideal positif DI, D-nya adalah I itu adalah baris atau alternatif. DI positif, jarak solusi ideal positif adalah hasil dari akar sigma N J sama dengan 1. Oke, N-nya adalah jumlah elemen, J-nya adalah kolom. Yang dijumlahkan adalah kolomnya. Ya. Di mana sebelum dijumlahkan YJ positif dikurangi YIJ dikurangi metrik Y baris ke I kolom ke J. Ya. Setelah itu dikuadratkan, baru dijumlahkan. Jelas ya? Kita ke contoh soal. Oke. Oh, rumusnya belum ada. Sebentar, saya ambil dulu rumusnya. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak. Bisa dilihat ya. Rumusnya bisa kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita bahas yang solusi ideal positif dulu. Jarak solusi ideal positif. DI positif, D-nya adalah I, ini tergantung dari alternatifnya, barisnya, ya. Kalau di contoh soal, alternatifnya di sini ada 3, berarti ada D1 positif, D2 positif, dan D3 positif, ya. Jadi D-nya adalah I adalah baris atau alternatif, ya. Oke. D1 positif itu adalah hasil dari akar sigma N J sama dengan 1. YIJ positif, YJ positif, ya, ini harusnya J ini, ya, dikurangi YIJ, dikurangi metrik Y baris ke I kolom ke J, setelah itu dikuadratkan. Ya. Nah, D1 positif ini, ya, tolong bantu dihitung. Rizky, ada Rizky? Rizky ada nggak, Rizky? Rizky siapa Pak? Ya, iya kamu lah. Soalnya ada Pak Harul juga Pak. Oke. Nah, kamu ya, Rizky. Tolong bantu dihitung, ya. D1 positif ini hasil dari, ya, 1,9627 dihitung, Rizky. 1,9627 dikurangi 2,9440. Bentar Pak.
Saya ke Itu berapa? nih 1,9627 1,9. Oke, bentar. 1,9. 927 ya, Pak. 9627. Sembilan. Nih, lihat nih. 9627 Oke, udah, Pak. dikurangi ini 2,9440. Hasilnya 0,9813. 0, 0, atau minus? Iya, minus. Maksudnya minus 0,9815. Oke. Setelah itu setelah itu dikuadratkan. Kuadrat. Berapa hasilnya? Dulu, Pak. Kuadrat. Berapa? Masih ada, Rizky? Pak, nggak ada simbol kuadrat, Pak. Di ini apa? Ya tinggal dikalikan. Minus 0, kan tadi ya? Minus 0, ya, Ki? Iya, Pak. Minus 0, berapa tadi? 9813. Minus 0,9813 dikali minus 0,9813. Itu kan Oke. kuadrat, Ki. Dikali minus 0. Berapa, Ki? Berapa? Kali Berapa? Mana sini papernya? hasilnya 1,9626. 1,9626 Minus 1, min kali min itu plus, Ki. nah, Pak. Min kali min itu plus, nggak mungkin jadi min lagi. Ya, Pak, salah simbol, Pak. Bentar, Pak. Berapa tadi? 1,9626 ya? Iya. Betul nggak? Coba dicek lagi, Ki. Oke. Udah, Ki? Berapa, Ki? Ki? Ini di saya jadinya minus 0,9262472, Pak. Saya kalikan. Itu min kali min jadinya minus.
Harusnya plus itu G ya. Atau ada yang bantu nih? Siapa nih? Saya cek dulu nih. Nuranisa, ada Nuranisa? Ada Pak, 0,96 Pak. 0,96 atau 1,9626? 0,9629. Itu setelah dikuadratkan ya? Ya, setelah dikuadratan. Yang 0,9813, minus 0,9813 dikuadratan. Jadinya berapa tadi? 0,9629. 29. Oke. Oke, Nuranisa lanjut. 1,9022 dikurangi ini 1,8558. Kurangi, setelah itu dikuadratkan, Anissa. Bapak maaf tadi berapa? 1,9022 dikurangi. Dicek di layar ya, Anissa. Kelihatan nggak, Anissa? Ya, Pak. Nih. Kelihatan, Pak. Ini dikurangi ini. YJ positif yang kedua 1,90 dikurangi metrik Y baris pertama kolom kedua. 0,0464. Itu setelah dikuadratkan? Dikuadratkan jadi 0,0021. 0,0021 gini. Ya. Betul. Ya, Pak. Oke. Lanjut ke YJ yang ketiga ya. Kolom ketiga nih ya. 1,63 dikurangi 16,3. 0 ya. Ya, Pak. Yang keempat juga sama 0 ya. Ya, Pak. Yang kelima atau 0,8 dikurangi 0,956. Yang kelima bentar, yang kelima 0,0091. 0,0091. Oke, setelah itu dijumlahkan semuanya keseluruhan. Totalnya berapa? ,9741. 0,9741 gini. 41. Gini ya. Oke, Ya, setelah itu diakarkan. Betul nggak hasilnya 0,98? 9741. Ya, 0,9869. 0,9869 bukan 71. Bukan. Di belakang 0,68 9869. 9869 di belakang 9-nya. Ada lagi nggak angkanya? 6 jadi 70 ya. 70. Ya, 70 berarti ya. Ya, Pak. Ini untuk yang pertama ya. D1 positif. D-nya adalah I, ingat ya, D-nya adalah I, berarti yang dihitung per baris. D1 berarti metrik Y di baris pertama. Nah, D kedua, oke, D kedua itu berarti
ini dikurangi metrik Y-nya, kurangi, setelah itu dikuadratkan, baru dijumlahkan. Setelah itu dicari nilai akarnya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang lain? Sebelum saya lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Oke. Jadi D-nya adalah I, baris kedua berarti ini ya. YJ positif pertama 1,9627 dikurangi metrik Y baris kedua kolom pertama 1,9627. Setelah itu dikuadratkan lalu dijumlahkan. Caranya sama seperti ini. Yang bergeser adalah nilai di metrik Y-nya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Bentar. Nah, untuk yang jarak solusi negatif dicek, rumusnya hampir sama ya. Yang berubah adalah metrik Y-nya dikurangi jarak solusi ideal negatif. Kalau ini YJ positifnya dikurangi metrik Y, ya, kalau yang positif, kalau yang negatif, metrik Y-nya dikurangi, bentar, metrik Y-nya dikurangi solusi ideal negatifnya. Paham nggak? Caranya sama dengan yang positif, yang berbeda adalah nilai metrik Y-nya yang dikurangi. Oke, saya minta tolong satu orang untuk hitung contoh. Dewi Sakinah. Ada Dewi Sakinah? Dewi ada nggak Dewi? Dewi? Ada nggak Dewi? Ada nggak? Melisa ada nggak? Melisa? Melisa, Dewi. Ada? Abdiansa ada? Erza Bayu, ada Erza Bayu? Tes, suara saya kedengaran nggak? Dengaran, Pak. Kedengaran? Dewi tadi ada nggak Dewi? Dewi Sakinah? Paham nggak? Yang ini? Nggak ada yang mau bantu hitung?
Oke, Nurlanisa, tolong dibantu dihitung lagi. Nurlanisa, ada? Masih ada nggak Nurlanisa? Hadir, Pak. Ada, ya. Oke, Nurlanisa tolong nih, ya. D1 negatif itu adalah hasil dari 2,9440. Pak, maaf sinyalnya putus-putus. 2,9440 ada? Pak, maaf tadi sinyalnya putus-putus. Kedengaran nggak? Jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Pak. Oke, ya, silakan lanjut, Nurlanisa. 2,9440. 2,9440 nih. Iya. Dikurangi 2,9440. 0. 0 ya. Dikuadratkan hasilnya adalah 0 juga ya. Hasil 0. Oke. Lalu 1,39 19. 19. Yang dikurangi ini ya. Tunggu. Yang dikurangi adalah metrik Y-nya. Cek ya. Nih. YIJ dikurangi YJ negatif. 1,8558 dikurangi 1,39. 0,4639. 0,46. 39. Setelah itu dikuadratkan. Berapa hasilnya? 0,2152. 0,21. 52. Itu udah dikuadratkan. 0,2152. Ya. Oke, lalu yang ketiga 1,63 1,6309 dikurangi 3,17. 3,17. Nih. Bentar, Pak. Dikuadratkan. Setelah dikuadratkan jadi 2,3725. 2, Soalnya tadi minus. Ya. tadi kan minus 2,3725. Ya, 2, tadinya minus 1,5. 2,3725. 2, dua koma berapa? Nurlanisa berapa tadi? 2, Ya, tadi udah ke back, Pak. Bentar. coba dicek lagi. Dua 2,3725. 3725. 3725. Oke. Lalu yang keempat? Ini 2,74. Bentar. 2,74 dikurangi 1,91. Hasil setelah dikuadratkan jadi 0,6761. Yang kelima, lanjut. 0,96. 0,95 dikurangi 1, 0, Kenapa, Pak? yang kelima 0,95
dikurangi 1,53. Setelah itu dikuadratkan. Udah? Udah belum, Nuranisya? Yang terakhir, Pak. Iya, yang terakhir. 1, bentar. Maaf, Pak, bentar. Dikurangi hasilnya minus, setelah itu dikuadratkan. 0,3925 3295 0,3295. 95. Oke, setelah itu ditotal seluruhnya. Total, setelah itu dicari nilai akarnya. Total dulu. Totalnya berapa? Hasilnya 3,6563. Kalau diakarin 3,56 3653. 3653. Setelah diakarkan betul nggak hasilnya segitu? 0,60 salah, beda. 0,6044. 6044. Sebentar. 0,6044 gini. Gini. Betul nggak? Iya, Pak. Bentar ya. Coba hitung ulang lagi, betul nggak? Betul nggak? Ada kesalahan nggak, Nuranisya? Iya, Pak. 1,8956 harusnya. Yang salah di mana, Anissa? Sini ya? Totalnya yang ya? totalnya harusnya, maaf, Pak. Iya, Ya. yang total harusnya 3, terus Oh. setelah diakarin jadi 3,9 berapa ini? 3,5933. Setelah diakarkan hasilnya segini, betul ya? Setelah diakarkan hasilnya segini, betul nggak? 1,9849. Betul ya, Anissa ya? Tapi hasilnya 1,89, kebalik. Kan yang Bapak 1,98 ya? Iya. Apa salah ngitung? Enggak, Misalnya. coba. 4. Satu koma sembilan berapa? 1,89. 1,89 ya, bukan 98 ya. 8949 gitu. 56. 56. 8956. Oke. Oke, iya benar ini. Ya, tadi salah. Oke, hasilnya ini benar ya. Ini untuk D1 negatif.
Hasilnya udah benar segini. Oke, ini D1-nya. Untuk D2-nya caranya sama ya. Bentar. D2 dan D3 caranya sama, yang berbeda adalah metrik Y-nya, nilai di metrik Y ya. Oke, sebentar. Nilai metrik Y-nya. Nah, D2 negatif itu hasil dari 1,9627 dikurangi 2,94 ditambahkan dengan 1,3919 dikurangi 1,3919 ya. Caranya sama, yang berbeda adalah nilai dari metrik Y-nya. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Di tahap terakhir dicek. Ya. Tahap terakhir rumusnya. Oke, ini. VI, V-nya adalah I ya, jadi tergantung barisnya atau alternatifnya adalah hasil dari DI negatif dibagi DI negatif yang dijumlahkan dengan DI positif. Ya, berarti V-nya itu tergantung barisnya, tergantung alternatif. V1 itu adalah hasil dari D1 negatif. D1 negatifnya 1,9670 9870 ya. Oh, ini salah nih. Bentar. 9870. Tadi oke. Yang negatifnya 1,8956. Delapan 956. Oke, perhatikan. V1 itu hasil dari D1 negatif 9870 ya, 1,9870 dibagi D1 negatif yang ditambahkan dengan D1 positif ya, 0,1 ini ya, 1,9870 ya ditambahkan dengan 1,89. Sebentar, mana dia? Oh, 0,98. 0,98 ini. Ini 0,98 ya. Tunggu. Saya salah sepertinya nih. Oh, yang positif 0,9870 ya. 0,9870. Yang negatif ini 1,8956. Oh, 89 ini yang negatif 8956. Oh iya benar ya. Oke ya. Loh. Oke. Oke, yang negatif D1 negatif ya 1,8956 dibagi jumlah D1 negatif ditambahkan dengan D1 positif. Ya. Jelas ya? Coba tadi Nuranisa berapa hasilnya? Dicek. Betul nggak? Tadi kita ada kesalahan.
Nulanisa ada? Iya Pak. Pak sinyalnya Berapa? nggak jelas. Oh, sinyal nggak jelas. Iya maaf Pak, tadi nggak kedengeran. Berapa coba? Ini Pak yang di layar. Iya. Tadi kita ada kesalahan. Ya. 8956 dibagi 3,81 Pak. 0,657. 0,6 6576. 6576. 6576. Nah, ya, betul. Ini ya. Ini V1-nya ya. V1 itu hasil dari D1 negatif 1,8956 dibagi D1 positif yang dijumlahkan dengan D1 negatif. Hasilnya adalah ini. Ya. Untuk V kedua berarti D2 negatif. Ya. D2 negatifnya ini 2,1991 dibagi 0,7706 ditambahkan dengan 2,9112991 ya. Hasilnya adalah ini. Jelas ya? Masih kurang paham sih, Pak. Jelas ya? Jelas ya? Masih kurang paham, Pak. Kurang paham yang mananya? Jelas, jelas. Yang kurang paham tadi? Yang kurang paham siapa? Ayo, yang belum paham silakan tanya. Pak, berarti di belakang koma harus 4 Pak ya? Ya, 4 digit di belakang koma baru boleh dibulatkan. Oh, yaudah, terima kasih Pak. Oke. Jelas nggak? Lanjut, Pak, lanjut. Jelas Pak. Jelas. Oke. Kalau sudah selesai di nilai V, ini tahapan topsis sudah selesai. Alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki nilai V paling tinggi. Ya, di sini yang nilai V-nya paling tinggi adalah V kedua, alternatif kedua. Jelas ya? Setelah itu selesai. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Oke. Lanjut, nanti tugasnya yang kemarin dikerjakan dengan SAW dan WP, dilanjutkan dikerjakan dengan topsis. Jadi diganti topsis ya, Pak? Iya, nilainya sama tapi dihitung dengan topsis. Nilai-nilai yang kemarin semuanya sama ya. Sekarang kamu hitung dengan topsis. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, boleh minta modul yang ini, Pak? Oke, nanti saya kasih. Ya, makasih, Pak. Oke, cukup ya? Cukup Pak. Cukup. Kalau ya, ya silakan Al-Muhajirin. Kenapa? Cukup? Pak, nggak jadi. Udah cukup. Oke. Absensinya gimana, Pak ya? Absensinya di ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya ya. Oke, baik, Pak. Makasih.
Oke. Kalau cukup, saya akhiri sampai di sini ya. Kita jumpa lagi lain waktu. Tugasnya jangan sampai lupa, dihitung dengan topsis, dikumpulkan nanti pada saat UAS. Iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Izin keluar, Pak.